Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar teman-teman online? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat datang di podcast Kanal Kung. Dan kali ini saya akan menemani teman-teman online di rumah dalam beberapa menit ke depan. Dan sebelum kita beranjak untuk lebih jauh tahu tentang apa itu seni rupa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen di channel ini supaya teman-teman bisa mengetahui ada informasi terupdate apa sih dari channel Kung hari ini, seperti itu. Baik teman-teman, hari ini saya kedatangan dua narasumber yang spesial. Pakai telur ya, bukan ya? Bukan nasi goreng ya. Hari ini yang pertama ada Kung Iman Suligi yang merupakan pengelola dari Kampung Baca Jember, sekaligus pegiat seni maupun literasi. Selamat pagi Kung Iman. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Kung? Ya begitulah. Ya begitulah. Kira-kira sedang sibuk apa sih Kung hari ini? Banyak sih. Jadi bersihin halaman, terus medsosan juga tidak lupa ya Kung ya. Dan tentunya berimajinasi ya Kung ya. Iya. Karena perlu teman-teman online ketahui, ketika pertama kali saya kesini selalu diajak oleh Kung Iman untuk mengelola imajinasi. Silakan diminum Kung. Oh ya. Baik, kemudian untuk narasumber kedua kita datang dari luar kota ya, didatangkan menggunakan pesawat Lion Air seperti itu. Ya, drone. Menggunakan kereta api ya. Kalau begitu selamat pagi Mas Yordan ya. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Yordan? Alhamdulillah baik-baik saja karena cuacanya agak mendung jadinya. Oke. Hatinya juga baik ya. Alhamdulillah. Ya. Selalu cerah. Selalu cerah ya. Oke. Nah, dengar-dengar juga nih Mas Yordan katanya sedang sibuk apa aja nih? Kesibukannya mengajar anak-anak Di SD di atau SMP? MTS swasta. Oke, di situ bergerak di bidang seni rupa ya tentunya. Iya, saya sebagai guru prakarya sama seni budaya Di situ. Oke, terima kasih atas sambutan yang luar biasa juga oleh Kung Iman Suligi. Karena hari ini saya bersama dengan tim PBG ya, Prajabatan Bahasa Indonesia Gelombang 1 bisa menemani teman-teman online yang ada di rumah. Langsung saja tanpa basa-basi ya Kung ya. Mimpi tentang kotaku pada tahun 2075. Berkaitan dengan seni rupa itu sendiri, saya ingin tahu sebagai orang awam nih ya Kung dan Mas Yordan, saya ingin tahu lebih dalam mengenai apa sih itu seni rupa. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja kepada teman-teman yang ada di rumah. Kung dulu, gitu. Ya, cabang seni kan ada yang secara auditif. Nah, misalnya itu yang berkaitan dengan indera pendengaran, itu misalnya musik. Ya, musik baik vokal maupun instrumental. Kemudian juga ada yang lain ya. Sastra juga ada yang disuarakan kan, baca puisi seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan auditif, kemudian ada yang visual. Konsumsi untuk yang dilihat. Nah, yang seni rupa itu adalah bagian seni yang divisualkan, dikonsumsi dari penglihatan. Nah, kalau suara tadi kita mendengarkan keindahan, kenyamanan itu lewat telinga, lalu kalau seni rupa lewat mata, gitu. Lalu ada seni yang lewat apa? Gerakan juga ada. Gerakan itu visual juga bisa, gitu ya. Diekspresikan lewat gerakan, kinestetik ya, lalu dinikmati lewat mata, kan gitu juga. Nah, ada seni lagi yang sekarang ini seni lidah. Seni lidah? Apa tuh? Kuliner. Kuliner. Itu kan urusannya lidah tuh ya. Saya suka sekali itu kalau itu. Itu kan masuk di indera juga kan? Indera perasa. Indera penglihatan, visual,
Ya. pendengaran auditif, Auditif. lalu ini apa ya? Rasa. Perasaan. Nah, itu ya belum nemu istilahnya saya. Ya, lalu seni penciuman, tapi ini kan minyak wangi ya seperti itu. Ya, Mungkin wujudnya ya hanya sebatas itu saja. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti Oh, sebentar. Seni rupanya tadi ya. Iya. Nah, seni rupa itu yang berkaitan dengan visual tadi itu luas. Jadi Banyak. ada yang seni lukis, ada yang seni murni, ada yang seni terapan. Oh, Nah, gitu. seni murni ada lukis, ada grafis, ada macam-macam. Yang terapan itu keterampilan tadi itu, handicraft. Membuat Nah, patung misalnya membuat seperti itu. patung, arsitektur, ya, perabot, macam-macam. Iya. Kalau menurut Mas Yordan nih, tadi kan Kong sudah memberikan jawabannya terkait beberapa jenis ya, Kong. Mm-mm. Berikut dengan contoh-contohnya. Kalau menurut Mas Yordan gimana nih? Kalau menurut saya seni rupa itu sangatlah luas jangkauannya. Akan tetapi ada macam-macamnya di seni rupa itu. Oke. Nah, kalau nggak salah itu ada 4 kalau nggak 3 itu ya Kong ya. Ada seni musik, tari, seni rupa terapan, sama teater. Oke. Kalau yang di seni musik seperti yang Kong bilang tadi ada musik pop, ada yang musik dangdutan dan macam-macam lainnya. Banyak genre. Iya. Kalau yang seni rupa terapan itu ya mungkin membuat keramik, Oke. patung dan macam-macam lainnya, Mbak. Mungkin benda-benda yang 3 dimensi gitu ya. Iya, heeh. Kalau yang seni rupa tari itu ya mungkin terkaitan dengan gerak-gerakan, mungkin dari kota saya sendiri itu mungkin salah satunya adalah gandrung Oke, gitu. gandrung. Kalau yang seni teater mungkin dari pementasan teater yang berbentuk subtema gitu. Itu maksudnya gimana tuh? Misal kita temanya Ramayana. Ya. Nah, gitu perannya itu ya memainkan ada yang Rama, Oke, ada yang jadi cinta. sesuai gitu. dengan tokohnya. Iya, sesuai tokohnya. Ya, lalu kalau kita tarik garis besarnya, jadi pengetahuan sendiri tentang ilmu seni rupa itu bagaimana, Mas? Seni yang seperti apa, Kak? Kalau ditarik garis besar seni rupa itu ya memang luas cakupannya. Luas ya. Jadi Karena tidak hanya satu, mungkin ya dari perpaduan dari dari seni-seni lainnya lah, mungkin menjadi ya. satu, seperti itu. Soalnya dari perkembangannya sendiri itu ada kontemporer. Oh gitu. Karena bagi orang awam ya, seni rupa itu biasanya hanya disimbolkan tentang lukisan, hanya sebatas Iya. itu saja. Gitu. Oke. Padahal ya ada banyak. Ada banyak di Banyak dalamnya. sekali ya. Baik, terima kasih Mas Yordan. Lalu begini kok, apakah seni rupa ini memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur lain di sekitar kita? Misalnya ada aksara atau huruf, kemudian ada angka atau dengan tanda ataupun simbol lainnya, itu bagaimana kok? Iya, jadi saya menarik masalah ini ke wilayah pendidikan, edukasi ya, baik. karena seperti halnya literasi, Iya. itu kan esensinya mengembangkan wawasan dengan memahami kemampuan membaca, menulis dan seperti itu. Nah, jadi dari sisi yang lebih agak luas itu ya, sesungguhnya literasi itu sendiri kalau kita lihat dari agama pandangan Islam ya, bahwa Allah itu menuliskan ayat-ayatnya Nah, itu dalam 2 bentuk. Yang pertama ayat kauliyah, kauli. huruf-huruf yang tertulis Al-Quran dengan rentetan huruf-huruf itu ya. Iya. Nah, yang kita sudah mengkajinya itu. Kemudian ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat semesta. Jadi kalau kita mencelupkan tangan ke laut, tetesan Iya. ayat-ayat Allah itu
tidak terbatas, ya, tidak terhingga, dan itu juga ayat Allah lah. Sementara itu di alam semesta ini apa yang ada di tertera itu adalah ayat-ayat Allah yang tersirat, yang harus dibaca, tapi membacanya dengan cara yang berbeda kan gitu kan. Lalu yang tertulis di kertas, di apa perkamen, di apa itu ya, itu yang tersurat. Nah gitu. Jadi sebetulnya jangkauan dari pendidikan seni rupa ialah membuat pribadi-pribadi itu peka ya, atau mampu membaca dua macam tadi itu, gitu ya. Aulia dan kauniyah. Gitu. Kauliah dan kauniyah, gitu ya. Jadi kalau disimpelkan itu bahasanya, misalnya kalau yang kauliah tadi itu kita melihat misalnya angka, jadi dia berupa angka yang otentik, 1, 1 seperti itu ya Gong. Tapi kalau kauniyah, jadi kita tidak hanya maksudnya ada makna di balik kata angka 1 gitu ya Gong. Jadi banyak makna tersirat sebetulnya di sekitar kita. Oh seperti itu. Ada lagi Gong yang di? Iya nanti aja. Nanti aja. Baik, nanti muncul belakangan. Iya, kalau menurut Mas Yodan kalau sesuai saya mungkin di dunia pendidikan ya, kalau saya mengajarkan, saya pernah mengajar di TK. Ya. Nah di situ banyak berbagai macam pengertian atau apa ya, istilahnya itu kayak belajar dari aksara, dan kita meluangkan itu. Mungkin saya bisa mencontohkan ya Mbak. Itu gini, ini lewat nyanyian bahwasanya itu bisa menarik daya ingat anak-anak gitu. Misalnya satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung jadi dua, jadilah jembatan panjang gitu. Dua jangan kanan, dua jari kiri, berkumpul jadi 4, jadilah kamera cekrek gitu. Oh begitu. Jadi itu tadi ya, ada kolaborasi ya dari antara kauliah dan kauniyah. Jadi dari jari 1, kalau misalkan dikolaborasi dengan imajinasi bisa menjadi jembatan. Jadi jembatan. Iya. Itu ya. Baik. Kemudian ketika kami seperti masyarakat awam ini ingin mengetahui ada banyak tanda di sekitar kita, itu bagaimana sih Kong atau Mas Yodan cara membaca sinyal-sinyal itu? Apakah misalnya saat cuaca mendung seperti hari ini itu merupakan tanda-tanda yang masuk dalam kategori simbol itu tadi Kong? Misalnya begini, saya spesifikkan pada bidang seni rupa. Baik, ya gitu ya. Karena kalau begitu nanti luas sulit anunya. Begini aja. Katakan seorang guru gambar ya. Nah, kan gitu ya. Anak-anak dibawa ke hutan bambu. Coba anak-anak lihat yang di depan kalian itu apa? Bambu Pak, gitu ya. Bambunya itu apa? Bentuknya apa? Bentuknya. Iya, bentuknya itu lurus kan? Ya. Dari atas ke bawah ya. Nah, itu namanya vertikal kan gitu ya. Gitu. Nah, bentuk bambu. Tapi di situ ada apa namanya? Semangka. Nah, batangnya kan tidak ke atas tapi ke sini. Menjalar ke bawah. Itu horizontal. Jadi ini ada batang semangka itu garis-garis yang horizontal, ini garis horizontal, vertikal kan gitu. Kemudian kita bawa ke pohon ya. Nah, lalu ini pohon apa? Pohon apa itu namanya di sebelah? Kenanga. Coba diraba ya. Halus apa kasar? Kasar. Coba raba pipimu. Nah, kebetulan yang diraba itu pipinya mulus. Halus. Coba temanmu banyak kukulnya, kasar gitu. Gitu kan? Itu namanya tekstur. Nah, jadi dengan membaca fenomena-fenomena itu yang di sekitar gitu ya. Anak-anak diajak membaca bahwa di alam ini ada fenomena atau nampakan-nampakan yang punya kualitas seni rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Nah itu kalau diceritakan nanti masing-masing bentuk misalnya
Coba kita ke kebun lihat daun apa, ini bentuknya apa, lingkaran, ya kan? Elemen seni rupa juga itu. Iya. Masuk ya. Kemudian warnanya itu daun itu kuning, tidak selalu hijau karena puring itu kuning kan gitu kan ya. Itu Biasanya hijau ke kuning-kuningan kan ada itu, juga aku. itu elemen warna. Kemudian ada lagi dibawa ke mana? Pantai, lihat apa? Keong-keong itu ya. Itu kok besar ya, itu namanya bentuk. Jadi elemen seni rupa itu ada dua hal yang penting, yang pokok, yaitu elemen dan prinsip. Yang elemen itu garis, bidang, bentuk, warna, tekstur. Sedangkan yang prinsip itu nanti pengulangan, irama, lalu irama, bentuk, dominan, kemudian harmoni dan keseimbangan. Nah, itulah yang saya maksud dengan kauniyah dan kauliah tadi, supaya tidak semata-mata anak-anak itu hanya mengimitasi bentuk saja. Iya. Gambar itu suruh Gunung, ya sudah gunung gitu. Iya. Karena saya mulai TK seperti itu. Itu nggak ngerti esensinya. Sekarang ditanya begini, kenapa sih gadis itu senyumnya kok indah? Nggak bisa jawab. Dia cantik. Kenapa cantik? Ternyata apa? Garisnya itu begitu rupa, bibirnya begini. Ya, gitu. Ini garis yang apa namanya elastis gitu ya. Coba garisnya begini, gini. Pasti cemberut. Cemberut. Nah kan gitu. Itu karakter kan. Coba dipraktekkan. Terlalu seperti itu tidak bisa. Jadi gitu ya. Jadi Iya. maksudnya tanda simbol tadi, nampakan-nampakan tadi mempunyai cerminan Makna, cerminan. karakter tertentu seperti itu. Apapun bentuknya, apapun bendanya itu karakter. Di sana itu ada kendi, Iya. ada macam-macam gitu. Dan bentuk pohon berarti tidak bisa diartikan hanya batang yang vertikal gitu saja Tidak. ya, Kung, ya. Dalam dunia seni rupa kan lebih bebas lagi Iya. dalam mengartikan itu. Ada bercabang-cabang. Iya. Karena ketika ya saya pribadi juga ya, Kung, ya, ketika disuruh menggambar manusia, orang itu hanya bisa lingkaran, kemudian ditarik garis ke bawah. Iya. Hanya sebatas itu. Ada rumusnya. Seolah-olah ada rumusnya. Iya. Padahal ketika anak dilepas, itu dia bisa Bebas. memberikan ekspresi sendiri. Ini boleh cerita sedikit? Boleh dong. Ya. Boleh. Ketika guru TK itu menyuruh anak-anak tanpa memberi pola dulu, Yes. bahwa mata ukurannya segini, hidung segini, anak-anak dibebaskan, hasilnya itu menarik. Iya. Ketika dikumpulkan, ada anak yang menggambar ibunya itu besar, Iya. ayahnya kecil. Bukan karena ayahnya memang kecil, tapi dia gunakan itu untuk memperbandingkan. Misalnya, kenapa mulutnya ibunya lebar? Ketika ditanya, kenapa ibumu kok mulutnya lebar? Habis mama ngomong terus gitu. Jadi ternyata Membandingkan ya. Pembandingan. Dan diinterpretasikan lewat gambar. Diekspresikan dalam rupa begitu lah. Kalau sudah diberi rumus, gambarnya kayak lomba mewarna itu. Iya, produknya Kan? seperti Iya. saya. Ya seperti itu, nggak menarik. Yang Kaku ya, Kung, ya, kaku terkesan dan kaku gambarnya. ya dingin, dingin, tidak ada ekspresi personalnya itu nggak nampak, kan gitu kan ya? Iya. Setuju ya? Yes, setuju. Setuju ya? Kalau Harus setuju. kalau tidak setuju tidak boleh pulang. Baik, kemudian kalau misalnya kita hubungkan nih, Kung, dengan tema kita hari ini tentang mimpi tentang kotaku pada tahun 2075. Nah, kira-kira bagaimana sih sudut pandang menurut Kung maupun Mas Yordan? Apakah di tahun 2075 itu hanya sebatas angka saja 2075, atau di balik 2075 itu anak-anak melalui pendidikan seni rupa bisa diajak untuk berimajinasi? Kira-kira ada momen apa sih di situ? Iya. Seperti itu, Pak. Bagaimana? Ya, yang pasti angkanya itu bukan ramalan, Iya. tapi ini asal aja sebetulnya. Artinya saya menarik garis yang jauh dari waktu sekarang supaya anak-anak punya kesempatan Iya. berkhayal, Oke. berimajinasi. Karena imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Iya toh? Dan Nah, kita ingin sebuah surprise dari mereka. Apakah anak-anak ini sudah
mengoptimalkan kemampuan imajinatifnya itu, Ya. atau masih terpaku pada pola-pola pikir yang hasil produk dari pendidikannya sekarang. Nanti kita akan lihat dari lomba itu kan, dari hasil Dari itu kan. hasilnya. Oh, ini bisa kita simpulkan. Ternyata kondisi anak-anak kita sudah begitu rupa ya. Nyatanya pengaruh dari film itu mungkin masuk di Iya, sana betul. ya, atau malah enggak. Nah, kita nggak tahu. Atau ya pengaruhnya masuk tapi dia tidak mampu mengekspresikan. Makanya saya tarik mesti sing waduh bisa ya. Jadi Oke. khayalannya ben Jauh banget ya. Apa- Sekarang 2023. sehingga gurunya nggak protes. Gini, loh, kan nggak masuk akal ini ada sepeda kok pakai sayap. Nah, misalnya gitu. Loh, itu nanti kan sepeda itu sudah begini ya. Itu kita ingin dapat surprise dari mereka bahwa Imajinasi itu. mereka tidak harus mengikuti rumus-rumus yang kita buat sendiri. Daun hijau, terus kepala ya, manusia hidungnya begini. Manusia abad 21 mungkin beda hidungnya karena pengaruh polusi, lalu gimana ada ya kayak Iya, gitu kan. ya, mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi Bisa seperti terjadi. itu. Ya. Makanya kita agak demokratis lah pada anak-anak itu. Bebas, Jangan ya. iya. Barangkali mungkin nanti gambarnya di tahun 2075 rumahnya sudah tidak menyentuh tanah. Iya. Sudah tidak menapak tanah kan bisa jadi seperti itu. Nyayang. Heeh. Iya. Kalau menurut Mas Yordan gimana nih dengan topik yang kelihatannya sangat seru ya ini untuk didalami. Bagaimana tuh? Mimpi tentang kotaku di tahun 2075. Kalau menurut saya mungkin dari kita lihat dari perkembangan zamannya dulu. Soalnya kan kita mengabdi pada media sosial Ya, atau digital gadget ya. itu inggih Bagong ya. Selain itu juga kita harus mengetahui pola pikir anak-anak yang kita akan didik gitu. Soalnya kan anak didik kita terlalu terpaku pada dunia game. Ya, sekarang ya. Gitu. Jadi untuk impian itu bisa terjadi, akan tetapi kendalanya di dunia game itu sendiri. Gitu. Tapi menurut Mas dampaknya bagaimana sih? Kalau dampaknya mungkin kalau untuk misal ya kita sebagai orang seni Gong, mungkin yang mengambil di pendidikan kita itu sangatlah minim sekali untuk peminatnya. Oke. Dari satu sekolah itu, misal SMA Jember, yang mengambil dunia pendidikan seni rupa itu hanya satu. Nah, dari satu itu kita bisa lihat apa ya? Mungkin dari pencapaian ketertarikan ya. itu tidak ada. Jadi perlu harus dikembangkan ya Kang. Saya juga nggak apa ya, tidak mengambil seni rupa itu saya tidak menjelekkan, akan tetapi kan dia juga memiliki potensi di yang lain. Gitu. Karena kan pada dasarnya memang manusia punya 9 tuh kecerdasan. Jadi nggak semua terpaku oleh jurusannya itu sendiri gitu. Jadi gini ya Mas, berarti setuju dengan Kong ya Iya, kalau setuju. dengan topik tentang imajinasi di tahun 2075 itu bisa mengajak anak untuk mengembangkan imajinasinya lebih luas gitu Iya, ya iya. Kong ya. Dan begini ya, sementara ini kan seolah-olah menggambar Iya. itu paradigmanya begitu, nek krayon, pensil, Iya. cat air. Iya, betul. Padahal kita ya Iya. di negeri sono, Di negeri Konoha. itu sudah istilah drawing itu sudah kayaknya kalau saya lihat situs-situs di preschool education apa itu sudah digunakan istilah lain yaitu creative activities, aktivitas kreatif. Jadi Medianya- bukan drawing, bukan painting lagi, Medianya sehingga bebas. media apa saja bebas. Oleh karena itu nanti ya kalau kegiatan ini kita terapkan, Proyeksikan, nanti kita ya. berankan, itu anak-anak diberi saran, kalian boleh ngambil gambar, dipotong, tempel, nanti disambung dengan benda yang lain. Jadi mereka tidak harus bisa menggambar pesawat atau apa, nggak apa-apa. Oh ini dirobek-robek, ceret, lalu ditambahi dengan spidol, dengan apa,
pakai tanganmu juga boleh kok, ini kena cat gitu. Jadi gitu. nggak gambar konvensional ini harus persis, nggak harus ya. pakai kuas. Tidak. Jadi lebih dibebaskan saja, Iya. yang penting proyeksinya tentang Betul. imajinasi Ya 2075. apapun yang muncul nanti ya kita terima saja. Ya kalau tidak persis dengan apa yang kita harapkan ya ora apa-apa kan gitu. Karena itu ekspresinya dia. Iya. Gitu. Yang penting gini, sesudah hasil itu terkumpul, kita tidak usah memberi nilai dengan angka, dengan cukup kita rapikan saja framingnya, ya pengemasannya, Ya. lalu kita tempelkan, kita pamerkan. Jadi semua anak karyanya dinampakkan, diapresiasi. Nanti dia akan mengapresiasi punyanya temannya, punyanya dirinya sendiri, dan gurunya bengong aja gitu. Karena nggak Ya, tahu. apa-apa. Iya, itu. Karena kurang Iya. mendalami. Iyalah. mungkin. Ya makanya dengan ini kan kita mencoba juga menyentuh Iya. peran guru itu, ya. Seperti Dunia itu. seni rupa. Jadi ya sudahlah itu. Ya, itu dulu ya aku ya. Jadi ketika seorang seniman atau pemula ya akan menghasilkan sebuah karya itu, apakah ada kriteria khusus kok? Misalnya saya ingin terlihat mempunyai icon ketika menggambar atau melukis itu dengan teknik abstrak. Nah, kan masing-masing orang kan pasti punya kriteria atau keunikan sendiri. Nah, itu bagaimana kok menurut kong? Caranya. Saya punya pengalaman menarik Oke, ya. Nah, gini, bahwa tiap anak itu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Ya. Ada yang mudah terangsang oleh rangsang visual, ada yang mudah terangsang oleh rangsang auditif. Pada suatu hari saya membawa anggota sanggar saya dulu punya sanggar di Surabaya itu, Ya. namanya Sekolah Minggu Aksara gitu ya. Oh, oke. Itu banyak itu, kira-kira 100 lebih. Hari Minggu saya bawa ke kebun binatang, ya, kebun binatang. Mulai dari TK sampai dewasa itu datang. Nah, mereka ini saya lepas. Sudah gambar di mana saja boleh. Ada yang di kandang macan, tapi nggak boleh masuk ke kandang ya. Gitu. Ada kandang monyet, ada yang justru di taman-taman aja. Nah, setelah selesai gambar mereka saya gantung di tali, Ya. tuh semua orang nonton gitu. Ada gambar satu yang menarik, hanya pakai pensil, ya. Gambarnya anak perempuan, ya, berdiri miring, lalu ada rumput, itu ya. Terus ada tulisannya mama gitu. Loh, aku heran, mama gitu. Saya namanya sampai sekarang masih ingat, padahal itu tahun 72. Oh ya masih. Namanya Kian, anak Cina gitu, Tionghoa ya. Terus apa ya ini? Aku saat itu belum ngerti. Tapi begitu aku membaca majalah Anda, majalah psikologi, akhirnya saya bisa menyimpulkan dan mengingat ulang peristiwanya. Betul, pada waktu anak-anak sedang menggambar itu, di kebun binatang itu ada anak tersesat Ya. yang dilaporkan ke bagian pengumuman, lalu diumumkan. Para pengunjung kebun binatang Surabaya, gitu ya, yang mempunyai putra, silakan berhubungan dengan bagian informasi. Terus suara anak itu diperdengarkan. Akhirnya sih, oh ternyata Kian, sementara temannya itu menggambar asik dengan hari kuda, dia kok justru lebih terangsang pada suara yang diumumkan lewat informasi itu, dan itu yang diekspresikan. Nah, begitulah. Jadi kalau di kelas Anda semua, guru-guru nanti, ada anak yang tekun menggambar objek ini sampai detail, itu juga apa-apa, biarin. Dibiarkan saja gitu. Tapi kalau ada anak yang gambar gambar apa kamu itu kok nggak ngena orat-orat nih, loh nggak apa-apa, Bebas. ya sudah. Lah bagaimana kita memahami? Baca. Gurunya harus banyak membaca. Gitu. Banyak di situs itu Art for Children, nanti baca di sana. Kenapa begitu? Gitu. Buku saya banyak, tapi tidak boleh dipinjam. Tidak boleh dibawa pulang juga. Karena mahal tuh, mahal. Dan sekarang langka buku itu. Iya. Bener, ya gitu ya. Jadi moga-moga nanti dengan ini guru-guru sadar, jangan bikin lomba mewarna terus-menerus yang intensinya hanya untuk mau menghimpun massa,
Padahal mau desainnya begitu saja. Memang orang tua mungkin penonton juga senang, oh bagus ini. Tapi jurinya pusing itu, juri kayak saya pusing itu. Menentukan ya. 10 dari nominasi yang sudah masuk nominasi itu memiliki kemiripan karena gurunya sama. Jadi pola-polanya kok sama. Gradasi itu senada. Sulit kita mencari yang otentik gitu. Gitu loh. Jadi karena sudah terpaku terpola. Apalagi gambarnya yang buat satu orang kan. Okay. Ya, kalau ke Mas Yordan nih, sekarang kan Mas Yordan juga sudah langsung berhadapan ya dengan murid-murid kecil-kecil ya, SD. Nah, bagaimana sih biasanya kesehariannya Mas Yordan dalam memantik atau mencari tahu potensi anak-anak? Kalau kita kaitkan dengan ini tadi seni rupa, itu bagaimana cara dari Mas Yordan biasanya? Kalau dari saya mungkin dari anak TK, SD sampai SMP itu beda-beda. Soalnya ada masa kalau TK mungkin masa mencoreng gitu. Kalau di SD mungkin lebih ke bentuknya. Kalau yang di SMP itu dia realisme gitu. Jadi sudah ada kemiripan, akan tetapi yang diinginkan itu sesuai yang dia imajinasikan gitu. Biasanya bagaimana tuh? Kalau di TK treatmentnya kita tanya terlebih dahulu. Misal dia sudah menggambar segitiga, ini menggambar apa gitu. Dia menjawab dengan lantang, mungkin dia misal ini adalah gapura. Nah itulah salah satu gimana ya cara mengekspresikan anak TK tentang hasil gambar yang dicapainya. Dihasilkan. Yang penting anak-anak itu pede dulu dalam menyuarakan maksudnya. Terus yang ada satu lagi di TK itu saya pernah mengajar kita yang melalui ekspresi dulu. Misal silakan menggambar bulat yang besar. Nanti anak-anak itu juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu masing-masing gimana ya, dia mengekspresikan itu melalui kata-katanya. Aku nggak bisa menggambar lingkaran besar gitu, jadinya harus kita menyuarakan yang agak lantang gitu. Gitu. Jadi tapi nggak menjadi masalah. Nggak jadi masalah. Walaupun soalnya kan berbeda. Dia masih usia segitu, jadi apa ya, kerajinan deh. Ya. Dari kerang laut kita tentukan, silahkan mencari kerang laut bebas dan jadikan figura. Bingkai, figura foto atau bingkai foto. Nah di situ anak-anak sudah heboh sendiri, mau kerang yang bagaimana gitu. Harus detail, harus kerang yang bagaimana. Jadi gurunya harus menentukan terlebih dahulu. Kerangnya bebas, setelah kamu. Yang penting asalkan itu kerang dan bisa dijadikan figura atau bingkai. Gitu. Jadi treatmentnya kita perkembangan anak itu, soalnya perkembangan anak di SMP sukanya jalan-jalan, gitu. Betul. Masih labil gitu. Ya, masih labil. Soalnya ya kalau di sini bener, kalau salah gimana gitu. Masih bertanya-tanya. Tanya-tanya gitu ya. Terus dan jadinya kita ya sudahlah, kita bebaskan di masa SMP itu bahwa sifat dari anak-anak itu berbeda-beda kan. Kalau di masa SMA mungkin ya sudah bebas lah, sesuai keinginannya sendiri. Kalau materinya lukis, dia medianya ya terserah kamu, asalkan kamu sudah melukis sesuai yang apa saya yang sudah medianya boleh bebas. Di media sepatu juga boleh, di paralon juga boleh, di kaca juga boleh, di
keramik juga tuh. Jadi mungkin asas atau aturannya lebih luas gitu ya. Nah ini gimana Kung kalau menurut Kakung? Tadi kan ketika di tahap SMP ya, misalnya membuat bingkai melalui kerang, guru sudah memberikan informasi kepada murid bahwa ini nanti kerangnya dibuat menjadi bingkai. Nah, apakah anak-anak itu maksudnya kebebasan anak-anak di situ tuh dari segi pembuatan bingkainya atau mulai dari mencari media atau bahannya atau gimana tuh? Ya baik. Jadi kembali ke asas yang saya sampaikan tadi, ada apa namanya, mengenalkan elemen, mengenalkan asas. Jadi dua, tentang metode, proses, lalu apalagi itu bisa beragam lah ya, bisa individual, bisa ini. Nah, sejauh anak-anak itu sudah kita kenalkan bahwa representasi garis itu apa sih sebetulnya ya? Gerakan dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi dan garis itu macam-macam. Ada lengkung gini, ada tajam, ada patah-patah. Masing-masing garis itu punya karakter. Misalnya ya, gini streamline itu lembut. Kalau kita lihat mobil mewah yang punyanya selebritis itu, kira-kira garis yang dominan garis apa? Apakah ini sebentar kita bedakan ya. Ini mobilnya selebritis yang untuk pesta, ya. Satunya tank miliknya tentara. Kan gitu ya. Kalian pilih yang mana? Kalau untuk selebritis itu yang mobilnya itu bentuknya begini, kayak itu ya, mobil mewah itu, atau yang kayak tank begini, gitu. Kira-kira. Kalau saya sesuai kegunaannya ya mungkin yang selebritis ya. Yang untuk selebritis itu ya, yang elegan begini. Lah. Tapi garisnya, kalau mobil untuk perang itu kan umumnya garisnya patah-patah begini. Itu karakter namanya. Jadi nggak mungkin ada mobil perang itu elegan begini. Nanti musuhnya senang malah diles-les gitu kan. Tidak terlihat sangar mungkin. Nah, itu sangat. Oleh karena itu ketika anak-anak mengenal karakter garis-garis itu di dalam karyanya, maka dia bisa menggunakan karakter itu untuk mengekspresikan diri, apakah itu kerang atau apa. Jadi supaya ini gimana itu ya. Terus warna juga itu ya. Ini masih kurang berapa menit? Oh, nggak apa-apa. Masih Jani ya. Jadi gitu, jadi ada masih berapa menit tim? 5 jam mungkin Kung. Sampai buka. Baru garis itu, belum bentuk. Nah, bentuk juga begitu. Kemudian warna juga begitu. Tadi ada warna dingin, warna panas, begitu ya. Nah, terkait dengan itu, maka tadi Mas Jordan memberi satu itu menggambar lingkaran kecil dan besar. Ada yang kesulitan. Tapi sebetulnya begini, ajak saja anak-anak membuat lingkaran kecil dulu. Ayo buat lingkaran kecil. Udah tuh lingkaran besar ya. Nah, setelah di dalam kertas itu ada berbagai macam lingkaran, dari gambar ini bisa kamu buat apa? Mungkin ada satu menghubungkan, membuat balon yang banyak. Jadi dia nggak punya masalah lagi dengan ukuran. Dan itu bisa menjadi cara dia untuk memahami ukuran. Bahwa ukuran itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada perbedaannya. Seperti itu ya. Nah, terus begini, anak-anak itu kan sulit. Kadang-kadang kalau disuruh menggambar bebas itu mesti menggambar gunung. Iya. Saya kebanyakan seperti itu. Itu kan? Gimana caranya? Kalau pegang pensil mikir malahan. Tapi kalau megang cat enggak, dia berat-berat gitu. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang mari kita lihat. Bahwa dalam pendidikan, terutama yang preschool, itu ada aspek fine motor, motorik halus. Yang gunanya nanti untuk menulis. Ya, pre-writing skill, keterampilan awal menulis itu kan dimulai dengan membuat garis. Iya kan? Nah, itulah yang kita ajak. Ayo anak-anak membuat garis melengkung dari kiri ke kanan. Nah, sudah. Ya sudah, nggak usah gambar apa-apa. Setelah itu jadi, ayo dari sini kamu mau bisa bikin apa? Ada yang bikin ular itu ternyata. Ada yang bisa bikin ombak gitu kan. Nah, kalau
bawa pensil enggak Bu Guru. Bawa krayon enggak Bu Guru. Oh kalau gitu kita menggambar di atas langit. Gimana? Angkat tangannya ke atas gitu ya. Oke, sekarang gambarkan matahari. Sinarnya. Sret. Lalu buat hujan ya. Sret. Lah, nggak ada masalah. Gurunya tinggal bilang begini, aduh bagus banget gitu ya. Kamu warna hitam ya. Sret gitu. Serentak dengan berkembangnya imajinasi, motorik halusnya terlatih, imajinasinya, dan dia bisa narasinya muncul. Ini sebetulnya dia ngomongkan sambil ngomong sambil bercerita lah, jadi makanya seni rupa itu sebetulnya kompleks, arahnya bukan hanya pada produk tapi juga pada proses. Jadi bagaimana proses guru melakukan pembelajaran, bukan lalu begini, anak-anak saya beri tugas menggambar ini ya, terus ditinggal. Selesai itu kacau sekolahnya. Tapi dimotivasi dan juga jangan langsung ini kurang besar ini kan ya nggak usah seperti itu. Berarti tidak usah ada pengkoreksian seperti itu berarti. Iya, karena gurunya juga nggak tahu apa yang mesti dikoreksi. Iya toh? Dia hanya apalagi yang tidak mengenyam pendidikan di seni rupa loh ya. Kalau pendidikan yang lain sudah nanti dihitung. Saya pernah jadi juri didikte sama gurunya begini, membuat mosaik. Pak, anak ini saya beri 40 keping ini dihabiskan Pak. Itu rumus siapa Bu? Kok harus nempelkan Pak? Ini tergambar ya. Itu ya. Ini kok nggak diwarna, kok masih kosong. Lukisan Cina itu yang terisi hanya sebagian saja, sebagiannya masih kertas. Jelas-jelas. Kok bagus, harganya mahal. Ya, karena Pak gurunya nggak ngerti sih, nggak ngerti itu. Dan banyak guru kalau dijadikan juri, ya waktu lomba menjuri itu ya, biasanya kan gini, praktisi, misalnya pelukis ya, senat mahasiswa mewakili organisasi, penilai, sing loro gak ngerti apa-apa, sing siji akhirnya kalah karo dua suara itu. Nah inilah, makanya saya nggak mau kalau jadi juri itu banyak-banyak. Kalau percaya saya sendiri jurinya. Lumayan tuh HR-nya lumayan. Lumayan ya. HR-nya di PD. Kalau ini harinya 100.000 dibagi 3. Enggak lah itu. Jangan keras-keras ya, Kok. Enggak apa-apa biar didengar banyak orang. Soalnya lomba itu lomba itu tidak memberikan tempat mungkin. Tempat ekspresi. Iya. Mending pameran ya? Iya, mending pameran. Seni menggambar itu hak semua anak. Kan kita menentukan pemenang itu bukan untuk mengirim menjadi juara toh, tapi mendidik karakter, estetika, motorik halus, toleransi dan sebagainya. Itu bukan ini menang nanti dikirim ke Jawa Timur ya, terus diantar gurunya habis 250.000 ini sama. Sementara anak-anak yang nggak pernah menang itu mengecewakan ya mungkin ya, kecewa gitu loh. Jadi saya berharap ada perubahan ini, terutama teman-teman yang PPG nanti setidak-tidaknya mulai memikirkan ulang ini. Kalau butuh konsultasi saya dipanggil aja. Siap. 24 jam. 20 enggak lah waktunya itu. Oh nggak boleh. Jadi gini ya, maksudnya seni rupa itu lebih tepatnya itu memberikan media atau memberikan tempat untuk mengekspresikan mengekspresikan diri, khususnya bagi peserta didik untuk ya itu tadi mengeluarkan aspirasi. Tidak hanya itu ya, tak potong ya. Nggak apa-apa kok. Berkolaborasi. Misalnya temboknya sekolah itu masih kosong ya. Buat aja pola, terus anak-anak gambar bareng di situ, kan berkolaborasi. Asalkan gambarnya yang positif kan seperti itu Kong, karena di kenyataannya banyak ya. Oh itu namanya graffiti. Kalau graffiti itu kan bukan tidak terorganisasi, mereka punya organisasi sendiri. Iya. Lalu dari penjelasan Kong dan Mas Yordan tadi, berarti seni rupa itu tentunya memiliki dampak positif yang banyak ya, khususnya bagi spiritual, kemudian karakternya, gitu ya Kong ya. Bagaimana tuh menurut Kong dan Mas Yordan? Apakah betul seni rupa itu memiliki
dampak positif khususnya bagi peserta didik untuk mengetahui bagaimana karakteristiknya gitu. Di kelas bagaimana biasanya? Oh, kalau saya di kelas mungkin ya gimana ya? Soalnya anak-anak itu saya beri perhatian juga. Iya. Terus motivasi Untuk memotivasi mereka untuk bisa mengekspresikan itu tadi. Iya. Iya. Terus bagi siswa-siswi yang tidak atau belum tertarik di dunia rupa, ada ya Kung maksudnya? Pasti Seharusnya tidak terjadi Oke, gimana? kalau pendekatan gurunya betul. Seharusnya mereka terlibat semua karena dia mendapat kesempatan untuk berekspresi. Nah, kenapa mereka ini? Ya karena nggak pede. Kenapa nggak pede? Terlalu banyak regulasi. Misalnya gini, mewarna ya. Ya nggak apa-apa mewarna, tapi sekarang janganlah pendekatannya seperti yang biasa-biasa itu. Batik, boleh batik. Kok sementara ini saya nggak pernah melihat ya lomba mewarna motif batik. Belum ada. Padahal ya, nah itu ya. Motifnya, Wayang nggak pernah itu. Saya pernah itu membuat lomba gini. Saya fotokopi Semar Gareng Petruk Bagong gitu ya, tapi disederhanakan. Terus saya gunting juga, saya bagi. Hasilnya sudah itu anak-anak memberi pegangan itu dibawa pulang, senang bawa wayang. Iya. Nah, Soalnya kalau ada lagi Mbak, itu kalau di kelas 9 namanya seni grafis. Nah itu anak-anak, iya, anak-anak itu saya beri refleksi untuk dia menggrafis di kertas, akan tetapi medianya itu tanaman. Gitu. Itu kan ada misal daun jati, kita olesi dengan cat grafis, tinggal cetak. tinggal cetak di kertasnya, itu menghasilkan teksturnya. Jadi yang dipelajari di situ khusus tekstur, tapi menggunakan medianya Iya. tanaman. Terus apalagi nih Mas Surya? Kalau yang di kelas 8 kemarin ada batik ikat, batik celup, ikat, tie dye. Oh, tie dye. Tie dye. Trennya sekarang ya, Kung ya. Tie dye. Jadi saya yang membelikan kainnya. Terus anak-anak hanya membeli kain. Membeli catnya. Apa? Pigmen. Pigmennya. Pigmen. Gitu. Jadi itu dibuat per kelompok atau individu? Iya, berkelompok. Nanti satu kelompok dapat berapa meter, terus dipotong sesuai dengan jumlah kelompok. Nanti motifnya nggak terpaku satu saja, tetapi ada berbagai macam motifnya. Tapi itu sebelum mulai actionnya kita Mas memberi Yordan penjelasan sudah, dulu. Memberi penjelasan dulu. Tapi ketika actionnya bebas ya, begitu ya, dalam membuat polanya, motifnya gitu. Jadi memang betul ya Kung ya, dari seni rupa kemudian kita kaitkan dengan literasi itu memang bisa sekali untuk membentuk karakter serta dan sekarang lagi ada batik ekoprint. Itu sedang gencar-gencar sekarang ya. Jadi masih digali secara masif mungkin ya di sekolah-sekolah. Soalnya prosesnya panjang. Prosesnya mudah atau tidak mudah tuh? Kayaknya mudah, nggak terlalu sulit. Tinggal menaruh tanamannya, misal daun ditata gitu. Cuma prosesnya agak lama. Mudah tapi prosesnya lama. Kemudian untuk gini Kong, kan kemungkinan untuk bulan Mei mendatang kami tim mahasiswa PPG Prajab itu akan memproyeksikan kegiatan pameran untuk siswa-siswi Sekaresidenan Besuki. Nah, jadi dengan adanya podcast ini nanti kita bisa mengajak juga para peserta didik yang ada di Karesidenan Besuki itu untuk mengikuti pameran hasil karya. Nah, kira-kira menurut Mas Yordan dan Kong Iman, adakah tips maupun triks ya untuk melukis atau menggambar ya bagi peserta didik? Gitu. Mungkin ada tips dan triksnya. Mulai dari mengenali diri sendiri gitu mungkin ya. Kalau menurut saya mungkin tipsnya ya mungkin kita harus mempersiapkan
diri kita sendiri, bagaimana cara mengekspresikan dari berbagai macam peserta-peserta lainnya lah. Kita mau menggunakan media apa untuk untuk jenis-jenisnya itu loh. Banyak ya. Iya. Biasanya apa yang sering atau umum di Kalau umumnya menurut jenjangnya, kalau SMP mungkin di kertas gambar atau di kain. Kalau SMA mungkin bisa di kanvas. Soalnya kan jenjangnya agak berat. Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan tema tadi? Kalau dikaitkan dengan tema mungkin bisa dicampurkan media-media lainnya. Mungkin dari plastik, dari bubur kertas atau media keramik juga bisa. Media keramik. Jadi kalau Masyurdan ini lebih mengarah kepada penuangan karya melalui medianya seperti itu ya. Kemudian kalau Kung, gimana Kung? Cara menggali, maksudnya untuk mengenali diri, oh aku nih kayaknya lebih tertarik dengan teknik melukis seperti ini. Nah itu gimana sih Kung untuk cara menggali diri seperti itu? Kalau terkait dengan lomba nanti? Iya, pameran Pameran nanti, ya, bukan lomba ya? Bukan lomba. Bagus. Tadi setuju pameran atau lomba ini? Kita coba saja pameran ya. Pameran, Oke. Saya pikir nggak usah terlalu jauh filosofis seperti itu ya. Ini sederhana saja, ukuran kertas, ukuran berapa gitu ya. Nggak usah bahan yang menyulitkan kita, misalnya pakai keramik susah juga kertas ditempelin keramik ya. Iya. Lebih baik begini, koran majalah bekas, lem putih, kemudian krayon atau cat, itu aja sudah. Jadi kolase, jadi gitu aja. Buat kolase, seperti itu. Supaya nanti kalau ada yang nggak bisa gambar mobil, mobilnya nggak usah digambar, gunting aja tahu sini kan ya. Gunting banyak ditempel, kan nggak apa-apa. Gitu. Kuncinya bukan kemampuan dia meniru, tetapi mengkomposisikan. Mengkolaborasikan juga ya. Elemen-elemen itu dengan baik. Wah ini gambarnya kok berat sebelah, itu balance namanya. Warnanya enak nih, harmonis, itu namanya harmoni, gitu kan. Gitu. Jadi tidak perlu saklek menggambar atau melukis saja, misalkan kehidupan di 2075. Nah itu gimana tuh? Itu ya tetap ya harus ya. Mencerminkan itu, tetapi kan kita tidak terlalu ketat ya. Bahwa nanti sebagian itu ada elemen yang diambil dari guntingan koran, majalah, nggak apa-apa. Terus kalau dia ingin menambahkan sesuatu di situ, ya nggak apa-apa, gitu loh. Berarti teknisnya tuh lebih ke bebas saja, tapi tetap sesuai dengan tema. Menyinggung tipsnya tadi, mungkin tips untuk peserta didik. Apa ya? Kalau saya sendiri tipsnya tetap semangat. Dalam menggali ide kita aja deh Mas, dalam mencari ide yang berkaitan dengan tema kita tadi ya, kehidupan di 2075 itu, untuk menemukannya apa ya, misalnya bingung ya ada apa ya kira-kira di 2075 itu, apakah mau dibuat kondisinya itu semakin maju, dunia semakin maju, atau bisa jadi mengalami kemunduran kan ya, bisa juga, atau flat aja, normal aja. Nah itu gimana? Salah satunya mungkin melihat film animasi gitu ya, bisa ya? Iya bisa. Kalau nggak gitu kita mencari referensi di sosial media. Itu kan anak-anak mungkin di dunia game, kembali lagi di dunia game ya. Anak-anak itu kan di misalnya game Mobile Legends itu kan ada dunia di atas awan. Gitu. Terus ada lagi mungkin yang pernah saya alami waktu tes SBMPTN itu, gambarlah kereta di atas awan. Nah, saya itu berpikir keras gimana caranya sampai menggambar gitu kereta kereta di atas awan. Nah, jadinya saya berimajinasi dengan pikiran saya sendiri bahwa ada langit. Setelah itu saya kaitkan ke langit satunya itu lewat perantara rel kereta. Jadinya itu
kayak pelangi, terus jadinya kayak siklus gitu dah. Oh, jadi lingkaran seperti itu. Jadinya keretanya keretanya dari kecil oke. ke besar. Besar. Oh, gitu. Apa itu? Kalau Kong, mungkin ini Kong dan Mas Yordan juga bisa diajak untuk mengikut pameran ya. Mungkin nanti bisa membuat karya gitu Ya. untuk ditampilkan bersama-sama Oh, iya. bersama karya peserta didik gitu. Kayaknya akan seru. Kalau menurut Kong gimana? Untuk mencari ide tadi itu? Oh ya, mungkin ada sejumlah pertanyaan saja. Bagaimana kamu gambarkan kondisi Di 2000 ya jalan-jalan, kondisi sungai, kondisi langit, lalu bentuk manusianya gitu ya. Mungkin mereka dari pertanyaan itu lalu terpetik ini. Oke, jadi memang ya santai aja. Misalnya kita lihat lingkungan sekitar, kemudian kita lebih kembangkan lagi imajinasi, baik dari nonton film, kemudian games yang ada di HP dan sebagainya, itu bisa menjadi stimulus untuk menemukan ide seperti itu. Baik, terima kasih untuk pembahasan diskusi podcast hari ini, Kung dan Mas Yordan. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, bisa ditularkan untuk para teman-teman online yang ada di rumah. Dan perlu diingat juga bahwa nantinya di bulan Mei mendatang akan ada pameran karya yang akan dilaksanakan di Universitas Jember. Nanti boleh Kung maupun Mas Yordan ikut berpartisipasi. Baik, itu tadi pembahasannya. Jadi bisa disimpulkan sedikit bahwa seni rupa itu lebih kepada pemberian media yang bebas untuk berekspresi, dan untuk para peserta didik ini tidak ada batasan ya dalam membuat sebuah karya seperti itu. Dan untuk info pendaftaran pameran karyanya nanti bisa teman-teman akses ya melalui Instagram PPG Praja Bahasa Indonesia UNED 1, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe channel podcast Kung Iman Suliki. Channelnya apa Kung namanya? Kanal Kung ya, harus wajib subscribe dulu. Klik apalagi Kung? Tombol like, share dan lonceng ya supaya tahu informasi terupdate, dan komen-komen aja. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih ya Kung atas suguhan yang luar biasa. Ada jus semangka, ada pisang goreng juga. Sayangnya puasa. Terima kasih, sampai bertemu lagi di podcast Kung selanjutnya. Saya Anissa Ramawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah dulu.